Halo? Ada kelompok 3 juga, Nas. Oh, oke, ada kelompok 3 ya? Oke, kalau misalnya ada kelompok 3 sama kelompok 6, oke kita mulai saja. Ini mau dimulai atau kita menunggu temennya dulu? Mungkin kumpul agak lebih banyak atau gimana? Halo, halo? Oh, sudah cukup kayaknya ya, ini ya, udah kumpul semua ya? Oke, baiklah. Saya mau kontrak waktu dulu, jadi nanti kalau misalnya kita selesai praktikum, kita diskusikan untuk ini praktikum besok ya. Jadi nanti saya tolong diingatkan ya, jangan keburu live gitu sayanya ya. Jadi nanti diingatkan kita janjian besok jam berapa, karena saya pegang 2 kelompok, kelompok 6 sama kelompok 3 ya. Oke, kalau misalnya ada punya coret-coretan, monggo untuk disiapkan atau materi yang sudah dipunyai, yang sudah di-download dari VLM, monggo untuk disiapkan untuk bisa kita mulai praktikum pada malam hari ini. Sebelumnya saya minta maaf karena praktikumnya itu daring, saya memang menjanjikan kelompok 6 itu daring, tetapi karena satu dan lain hal saya harus melaksanakannya di malam hari. Jadi mohon maaf, nanti kita akan selesaikan secara kekeluargaan mungkin ya, jadi tidak terlalu malam gitu ya. Oke, saya izin untuk share screen. Kalau kelihatan, sudah kelihatan, saya mohon dikasih tahu ya. Oke. Sudah terlihat, Nurse. Oke, baik. Supaya nanti tidak sinyal yang nggak ngadat, kalau udah malam tuh kadang suka ngadat, saya boleh izin stop kamera dulu, nanti kalau misalnya pas diskusi saya nyalakan kembali ya. Oke. Nah, jadi untuk pengkajian sistem kardiovaskuler ini ada review anatomi dan fisiologi. Anatomi dan fisiologi kita lewati saja, apa berkenan teman-teman semua? Nurse. Oke, baiklah, karena anatomi fisiologi kita lewati, sekarang kita masuk ke sebentar. Mau ya. Ini kita lewat. Nah, kita masuk ke ini aja ya, ke pemeriksaan fisik ya. Oh, no. Ke ini, anamnesa dulu ya. Nah, ke pengkajian ya. Jadi ini nggak ada halamannya ya. Oke. Kalau di struktur anatomi dan fisiologi, itu nanti yang di anatomi fisiologi nanti tolong dipelajari aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian dari seluruh tubuh ke jantung ya, karena nanti ada hubungannya dengan beberapa gangguan yang akan kita temui pada pasien. Kemudian juga yang penting untuk diketahui juga pada review anatomi fisiologi ini nanti adalah untuk ini darah yang masuk ya, darah yang masuk dan keluar itu nanti apakah darah bersih atau darah kotor itu nanti penting untuk dilihat kembali. Kemudian yang penting itu struktur di dalam jantungnya ya, yang mulai dari serambi kanan, atrium kanan, kemudian atrium kiri sama ventrikel kiri. Ya nanti ada hubungannya dengan penyakit gagal jantung gitu ya, yang kemarin sudah kita diskusikan. Kemudian kalau sistem vaskuler nanti dengan hipertensi gitu ya. Kemudian nanti kalau ada masalah pada vaskuler atau pembuluh darah jantung nanti ada hubungannya dengan penyakit jantung koroner ya. Oke, untuk pengkajian sistem kardiovaskuler. Nah, jadi yang penting untuk kita garis bawahi di sini ada nanti pemeriksaannya ada 3. Yang pertama itu adalah anamnese, kemudian yang kedua adalah pemeriksaan fisik, kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan diagnostik, termasuk diantaranya adalah pemeriksaan elektrokardiogram yang kemarin kita diskusikan ya. Jadi selain elektrokardiogram juga ada nanti pemeriksaan lab ya, pemeriksaan lab. Nah, untuk yang anamnese ya, yang penting untuk kita tanyakan di sini adalah riwayat
kesehatan saat ini ya, kemudian riwayat kesehatan terdahulu ya, kemudian beberapa kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh pasien ya. Nah, untuk riwayat kesehatan saat ini ya, yang kita tanyakan pada pasien adalah apakah pasien ini punya penyakit yang diderita saat ini, penyakit kronis ya, karena itu bisa mempengaruhi dari status kerja jantung gitu ya. Nah, jadi ditanyakan saja ya, kalau yang sekarang itu ya, apakah pasien itu tentang penyakit jantungnya ini ya, penyakit jantungnya apakah pasien ini dia sudah menderita penyakit jantung ini sudah berapa lama ya, kemudian apakah dia baru atau sudah lama ya, kalau baru dengan yang sudah lama tentunya akan berbeda pendekatannya. Kalau yang baru nanti kita butuh ada tambahan edukasi, kemudian kalau yang lama itu nanti kita butuh edukasi juga tetap diberikan, hanya saja nanti penata laksanaannya akan berbeda dengan yang masih baru gitu ya. Kemudian yang kedua, tanyakan tentang riwayat penyakit jantung dalam keluarga pasien. Nah, ini juga mempengaruhi ya anggota keluarga pasiennya. Nah, untuk yang tanyakan riwayat penyakit jantung ya, di sini nanti ditandai ya, yang harus ditanyakan itu bukan yang dari pasien ke bawah atau misalnya pasien, anak pasien, cucu pasien, enggak, tapi ke atas ya. Yang biasa kita tanyakan itu adalah kalau dalam kita membuat genogram itu apa orang tua pasien, kemudian kakek neneknya pasien gitu ya. Jadi bisa kita lihat bahwa di situ memang ada turun-temurun. Nah, yang penting untuk digarisbawahi juga adalah pola makan gitu ya. Kemudian juga ini apakah pernah ada yang meninggal karena penyakit tersebut ya. Itu yang penting untuk kita tanyai di sana. Kemudian riwayat penggunaan obat ya untuk terapi tertentu ya. Ini juga penting untuk kita tanyakan ya. Mungkin alergi juga kita tanyakan di sini ya. Kemudian obat-obatan tersebut apakah pasien tahu gitu ya. Kemudian efek samping ya. Kemudian apa kebutuhan dia untuk mengkonsumsi obat tersebut dia tahu atau tidak gitu ya. Yang D ini tanyakan apakah memiliki gejala gitu ya, atau keluhan terkait dengan gangguan sistem kardiovaskuler seperti misalnya nyeri dada ya, atau ketidaknyamanan ya, itu kita tanyakan ya. Jadi kemudian kalau nyeri dada kemarin sudah kita diskusikan bersama ya, nyeri dada itu kan ada 3 kemarin ya, nyeri dada yang stabil, tidak stabil gitu ya, kemudian dengan nyeri dada yang Prince metal ya. Jadi kalau nyeri dada yang stabil ya, itu nyeri dada yang dia memang nyeri ya lebih dari 20 menit, kemudian pasien tersebut dia hilang pada saat istirahat. Kalau yang tidak stabil dia nyeri dada tapi tidak hilang saat istirahat gitu ya. Nah, nanti penting ditanyai juga ya, misalnya kemarin ada yang uap gitu ya, unstable angina pectoris gitu ya. Itu yang tidak stabil itu ya. Kalau yang Prince metal kadang nyeri hilang saat istirahat, kadang tidak. Nah, itu yang penting untuk ditanyakan di sana. Berikutnya antara nyeri dada dengan sesak, ini kadang pasien sulit untuk membedakan ya. Jadi yang penting kudu ditanyakan di sini adalah kasih tahu pasien kalau misalnya dia sulit untuk tanyakan ke pasien kalau memang dia sulit untuk membedakan ya, di mana letak sesaknya. Kalau dia menunjuk ke bagian kiri dari dadanya, kemungkinan besar dia nyeri ya. Tapi jarang sih pasien itu yang menyebutkan sesaknya itu biasanya yang sering dibilang itu adalah nyerinya gitu ya, karena dia sudah pernah mengalami beberapa kali atau saat itu dia nyeri gitu ya. Jadi sesak napas atau dyspnea ya. Kemudian berikutnya udem perifer. Jadi kalau misalnya yang kita lihat ada masalah tadi pada arus balik dari peredaran darah ke jantung ya, berarti ada udem di sana ya. Udem yang spesifik ya pada penyakit jantung, nanti kita lihat ya apakah udemnya tersebut dia yang pitting edema atau yang non pitting edema ya. Jadi kalau yang pitting edema ya nanti kelihatan gambarnya ya, kalau dia dipencet ya dia sulit untuk kembali. Jadi dia akan membentuk cekungan dalam waktu lama. Nanti kita tinggal hitung ya berapa detik dia kembali ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya palpitasi. Palpitasi itu seperti dadanya itu berdebar kencang ya. Jadi dia berdebar kencang ya, beda dengan dia berdebar kencang sekali ya. Jadi tiba-tiba dia berdebar kencang sekali ya. Ini berbeda kalau misalnya mau ikut ujian gitu ya, itu berbeda. Tapi kalau yang palpitasi pada pasien ini dia kadang terjadi sering sekali ya, disadari atau tidak disadari oleh pasien ya.
Berikutnya, nah kelelahan yang tidak biasa ya, kelelahan yang tidak biasa ini maksudnya gini, dia biasa melakukan sesuatu ya, akan tetapi pada waktu dia melakukan hal tersebut ya, itu dia tidak mampu untuk melakukannya kembali. Contoh misalnya, pernah ada pasien di RST ya, jadi rumah sakit tentara, dia itu biasa berenang. Jadi biasa berenang itu 2 kali bolak-balik ya, 2 kali bolak-balik. Nah, kemudian dia didiagnosis atau dia sebelum dia didiagnosis CHF atau heart failure gitu ya, dia mengeluh kalau dia cepat capek. Contohnya, dia memberikan contoh. Contohnya kalau saya berenang, biasanya saya bisa 2 rit ya, 2 kali bolak-balik. Ini setengah saja putaran tuh saya nggak bisa. Nah, contohnya seperti itu. Ada juga yang biasa berolahraga jogging gitu misalnya. Nah, jogging biasa keliling 2 kali, itu cuma 500 meter dia sudah ngap-ngapan ya, atau dia ingin istirahat. Jadi kelelahan yang dia tidak tidak biasa ya. Nah, itu ya, atau kelelahan vital ya. Nah, kemudian pusing, sinkop ini juga muncul ya dengan kelelahan tersebut. Saking dia kelelahannya dia sampai pingsan gitu ya. Karena ada atau dia saking kecapeannya ya, kemudian disertai nyeri dada ya sampai dia pingsan ya. Ini yang bisa dilihat di sana. Kemudian tanyakan ya terkait dengan kebiasaan aktivitas fisik ya, termasuk aktivitas fisik rutin ya, berolahraga ya, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan gitu ya. Kemudian berikutnya pola eliminasi ya. Jadi tanyakan pola eliminasi, kebiasaan buang air besar ya dan kandung kemih ya. Nah, ini yang penting dilihat di sini adalah kalau ya pasien gagal jantung ya, dia punya kebiasaan nokturia ya. Jadi karena beban kerja jantungnya itu dia bekerja berat gitu ya. Dia pasien itu terkadang dia terbangun di malam hari untuk buang air kecil ya. Jadi karena dia lebih bekerja lebih kuat ya. Kemudian udem ekstremitas pada siang hari ya, terutama di sore hari ya atau dia setelah melakukan kegiatan. Nah, itu muncul ya udem ekstremitas, kemudian peningkatan produksi urin ya. Ini karena ada hubungannya dengan sistem renin-angiotensin ya. Kemudian tanyakan tentang kembung ya, sembelit, sakit perut gitu ya. Karena ini biasanya komplikasi obat ya. Jadi obat-obat jantung itu ada punya komplikasi dia seperti mual ya, muntah itu juga muncul di sana ya. Kemudian perubahan pola istirahat dan tidur. Nah, biasanya untuk yang istirahat dan tidur ini biasanya sangat sering muncul pada pasien jantung ya. Nah, jadi gangguan istirahat tidur ini diakibatkan karena sesak ya, sesak pada pasien ya. Kemudian juga nokturia itu tadi ya. Kemudian biasanya pasien tersebut dia tidak bisa tidur seperti biasanya. Jadi misalnya dia terlentang itu tidak bisa. Jadi tidurnya itu dia harus duduk gitu ya, duduk atau dia pada posisi tertentu. Kalau pasien gagal jantung biasanya dia duduk sambil menghadap ke depan badannya ya. Jadi itu contohnya. Tanyakan ada atau tidaknya perubahan pada seksualitas dan reproduksi. Nah, biasanya ada masalah-masalah disfungsi seksual ya. Jadi ini yang muncul di sana. Kemudian tanyakan kemungkinan terkait stres ya yang dirasakan dan upaya yang dilakukan apabila stres dirasakan ya. Jadi stres ini dia dapat memicu untuk peningkatan beban kerja jantung ya. Jadi hati-hati ya pada pasien-pasien dengan gangguan jantung itu ya, emosi ya, kemudian stres itu harus di manage dengan baik ya. Berikutnya adalah pemeriksaan fisik ya. Nah, untuk pemeriksaan fisik ya kita lihat dulu tujuannya. Yang pertama mengkonfirmasi informasi yang diperoleh dari riwayat kesehatan. Jadi ini konfirmasi informasi ini bukan ke pasiennya loh ya, tapi ke pemeriksaannya ya, pemeriksaan yang kita lakukan. Contoh misalnya, kita mendapatkan dari riwayat kesehatan pasien dia bengkak ya. Nah, kita konfirmasi, kita tes lagi ulang, kita periksa fisiknya apakah memang betul ada bengkak pada ekstremitasnya contoh. Kemudian yang kedua menetapkan kondisi pasien saat ini atau kondisi dasar ya. Kita ngecek ulang ya, jadi reassessment. Jadi kalau pengkajian itu kan ada focus assessment ya, ada reassessment ya. Nah, yang kita lakukan ini ya biasanya boleh assessment ya, basic assessment, dasar assessment atau yang reassessment ya. Jadi misalnya dia sudah diperiksa di klinik mana gitu ya, kemudian masuk ke rumah sakit ya, itu kita periksa ulang kembali nggak apa-apa ya. Jadi mungkin berbeda ya, yang sebelum misalnya sejam sebelum dengan yang sekarang ini ya.
Berikutnya mengevaluasi respon pasien terhadap pengobatannya. Jadi misalnya sudah diberikan obat ya di tempat sebelumnya ya. Sekarang itu dia tinggal mengevaluasi ya, nanti bisa kita lihat di sana. Kemudian untuk menentukan frekuensi penilaian di masa depan ya. Jadi maksudnya frekuensi penilaian di masa depan ini adalah hasil pemeriksaan ini nanti akan mengarah kemana ya. Kemudian nanti dari hasil pemeriksaan ini akan menentukan kira-kira perlu pemeriksaan lanjutan atau perlu kolaborasi pemberian obat-obatan tertentu gitu ya, atau perlu untuk kita lakukan edukasi ya, edukasi apa yang penting untuk diberikan pada pasien saat ini gitu ya. Nah, sekarang alat dan bahan ya. Alat dan bahan yang kita perlukan, yang pertama stetoskop ya. Kemudian berikutnya adalah sphygmomanometer ya. Berikutnya adalah penggaris ya. Jadi penggaris di sini butuhnya nanti mungkin 2 ya. Penggarisnya ini ya. Jadi 2 penggaris yang panjangnya bukan penggaris yang cuma 5 cm itu ya. Jadi yang minimal 30 cm ya untuk penggarisnya ini ya. Jadi agak lebih panjang ya penggarisnya ya. Yang satu 30 cm, yang satu 15 cm nggak apa-apa gitu ya. Oke, berikutnya prosedurnya. Yang pertama ucapkan salam ya. Ucapkan salam ya, kemudian perkenalkan diri ya. Nah, saat mengucapkan salam dan memperkenalkan diri ya, pasiennya kan itu akan memberitahukan namanya ya. Jangan lupa untuk kita cek ya pada gelang identitas pasien ya, kita cek ya. Kalau boleh ya tanyakan ya identitas nama pasien, tanggal lahir pasien ya pada saat pasiennya memperkenalkan diri tersebut ya. Kemudian menjelaskan pasien ya, menjelaskan pada pasien pemeriksaan yang akan dilakukan dan tujuannya ya. Jadi kita jelaskan ya pemeriksaan ini adalah pemeriksaan fisik ya. Untuk apa ya? Jadi untuk mendapatkan data dasar boleh, atau pemeriksaan ini untuk memastikan kembali ya sejauh mana perkembangan pasien saat ini dibandingkan yang sebelumnya gitu ya, atau untuk bisa melihat ya efek obat ya yang sudah diberikan ya, nanti diberitahukan ya sesuai dengan apa yang terjadi atau kebutuhan ya pada pasien dilakukan pemeriksaan fisik ya. Cuci tangan ya, kemudian menggunakan alat pelindung diri ya apabila diperlukan ya. Kemudian berikan privasi untuk pasien. Jadi berikan privasi pada pasien ya, bisa menutup gorden di jendela gitu ya, atau menutup pintu ya, memberikan penutup sketsel gitu ya. Kemudian jangan lupa juga meskipun ditutup jendela pintu gitu ya, diberikan sketsel ya, pasiennya juga tidak boleh terbuka ya dadanya itu ya. Jadi tetap ditutupi selimut gitu ya. Tutupi selimut ya, dan dibuka hanya seperlunya saja ya. Jadi itu ya gambarannya ya. Kalau tujuannya tadi yang salam itu kan membina hubungan saling percaya, kalau privasi itu juga sama ya. Jadi supaya pasiennya itu dia merasa tenang, tidak stres gitu ya pada waktu pemeriksaan ya. Oke, sekarang nomor 5. Amati kondisi umum pasien ya. Yang kita amati yang pertama evaluasi tingkat kesadaran pasien ya. Yang bisa kita lakukan, kita bisa pakai pemeriksaan menggunakan GCS boleh ya. Jadi Glasgow Coma Scale ini, pemeriksaan ini untuk melihat apakah pasien dalam kondisi sadar atau tidak gitu ya. Nah, nanti ada pada jenis pemeriksaan ini yang kita lihat adalah mata membuka spontan atau tidak gitu ya. Kemudian bicara ya, apakah dia bisa menjawab sesuai dengan pertanyaan kita gitu ya, atau tepat dan benar gitu ya, atau tidak ya. Kemudian yang terakhir motorik ya, bisa mengikuti perintah atau tidak ya. Yang B, mengevaluasi status mental. Nah, status mental ya, jadi tanyakan ya siapa namanya ya, ada di mana sekarang ya, sekarang tanggal berapa, masih ingat nggak presidennya siapa sekarang gitu ya. Jadi contohnya seperti itu ya. Jadi untuk melihat kondisi status mental pasien ya, apakah pasien itu menderita demensia atau tidak, atau pasien itu tidak bisa mengingat dengan baik atau tidak ya. Berikutnya amati adanya rasa ketidaknyamanan ya, seperti sesak nafas atau kecemasan ya. Jadi bisa kita lihat pasiennya kondisinya sesak ya. Sesaknya itu seperti apa ya? Sesak pada pasien itu nanti diidentifikasi ya. Berikutnya hitung IMT pasien ya. Jadi ukur tinggi badan berat badan pasien ya, kemudian hitung IMT pasien ya. Kemarin kan sudah sepakat ya menghitung IMT itu seperti apa ya, dan klasifikasikan ya.
Itu pasien itu ada di golongan yang mana ya. Yang keenam sekarang ya, amati kulit pasien ya. Jadi penilaian kulit ya ini meliputi warna dan suhu ya. Nah, dan ekstremitas pasien. Jadi kulit ekstremitas pasien ya, yang di kulit itu dinilai ya warna dan suhunya ya. Area terbalik ya untuk menilai sirkulasi ya itu adalah dasar kuku ya, mukosa oral ya. Kemudian mukosa konjungtiva ya. Jadi dinilai konjungtiva bibir gitu ya. Dasar kuku itu dilihat ya. Nah, itu supaya bisa melihat ya pembuluh darah kecil ya yang mengalir di sana ya. Kaji ada atau tidaknya rambut rontok ya, kuku rapuh ya, kemudian kulit kering atau bersisik ya, atrofi ya. Atrofi itu mengecil ya. Jadi kuku jari-jarinya itu mengecil gitu ya, atau perubahan warna kulit ya. Jadi misalnya kulitnya itu pucat ya, merah merekah gitu ya, atau kulitnya itu membiru gitu ya, atau kulitnya itu seperti terbakar ya, merah sekali ya, itu dilihat di sana. Atau ada ulcerasi ya, ada luka di sana ya. Itu yang kita lihat. Yang B, kaji atau tidaknya clubbing finger ya. Jadi clubbing finger itu kukunya itu seperti melengkung ya. Jadi kukunya itu melengkung ya. Kuku yang dasar itu yang melengket dengan jari itu dia seperti melengkung. Nah, kemudian melengkungnya itu ya itu jarinya itu bukan jari, kukunya itu dia tebal ya. Jadi tebal kukunya. Jadi ini penebalan kulit di bawah kuku. Nah, itu betul ya. Jadi kukunya itu seperti tebal ya. Jadi dia melengkung ya, kukunya itu melengkung. Berikutnya yang C, kaji suhu kulit ya, ada atau tidaknya diaforesis ya, apakah pasien berkeringat gitu ya. Kemudian pasien ini juga tidak nyaman biasanya ya. Kemudian kaji ada atau tidaknya pucat pada kulit bibir, kuku, dan mukosa oral. Ini udah tadi mukosa oral ya. Kaji ada tidaknya sianosis, ini juga sudah tadi ya, ekimosis juga sudah tadi, hematoma juga sudah tadi ya. Berikutnya kaji ada tidaknya pucat di area ekstremitas, ini juga sudah tadi ya. Kaji ada tidaknya pitting edema ya, jadi pitting edema ini ya, jadi ditekan ya, tapi nggak usah tekan teman-teman banget gitu ya, ditekan ya. Kemudian setelah ditekan ya, kita hitung ya, lama dia kembali ya. Jadi 1, 2, 3, 4, nah itu kita hitung ya. Nanti bisa kita klasifikasi kalau dia 1 berarti ringan gitu, 2 gitu ya, cukup gitu ya, kemudian sedang ya, kemudian berat gitu ya. Yang H sekarang capillary refill, saya yakin ini sudah tahu ya, di keperawatan dasar sudah tahu ya, untuk capillary refill time atau CRT ya. Kemudian tentukan kulit umum. Ini tadi clubbing finger sudah ya. Kulit dingin diaforesis sudah ya. Dingin nyeri atau pusat ya pucat ya pada ini juga sudah tadi ya. Ini bisa dibaca sendiri ya nanti ya kenapa ya perubahannya ini terjadi ya sampai ada rubor, pucat ini sudah ya. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Kemudian nomor 7 ya, lakukan pengukuran tekanan darah ya. Pengukuran tekanan darah ya, penting ini untuk dilakukan ya saat pasien itu kondisinya tenang ya. Syarat-syarat untuk pengukuran tekanan darah ya, jangan lupa ya pengukurannya 2 kali ya, hasilnya itu 2 kali dibagi 2 ya. Nah, kemudian nanti bisa dibedakan juga yang kiri dengan yang kanan ya, untuk pengukuran darahnya supaya lebih objektif gitu ya. Kemudian jangan biarkan pasien waktu dia cemas ya, waktu dia tidak nyaman ya, itu diukur tekanan darahnya ya langsung ya, kita tanyakan pada pasien dulu ya apakah bersedia untuk diukur tekanan darahnya atau tidak ya, siap atau tidak. Berikutnya lakukan penilaian tekanan nadi ya. Untuk penilaian tekanan nadi yang kita lihat adalah nanti perbedaan antara tekanan sistolik dengan diastolik ya. Biasanya
perbedaannya itu adalah 30 sampai 40 mm raksa ya. Tekanan nadi ini menunjukkan seberapa baik tubuh mempertahankan curah jantung ya. Nah, tekanan nadi yang kurang dari 30 mm raksa ya menandakan adanya penurunan curah jantung ya yang serius dan memerlukan evaluasi yang lebih lanjut ya. Yang nomor 9, kaji ada atau tidaknya hipotensi postural ya. Dengan cara yang pertama, pasien diposisikan terlentang selama 10 menit ya sebelum pemeriksaan tekanan darah awal dan denyut jantung ya. Kita lanjut. Oke. Yang B, setelah mendapatkan pengukuran pada posisi terlentang ya, pasien diposisikan di sisi tempat tidur ya dengan kaki menjuntai ya. Kemudian jika sesuai ya dengan pasien berdiri di sisi tempat tidur ya. Kemudian tunggu 1 sampai 3 menit ya setiap perubahan posisi ya sebelum pengukuran tekanan darah dan denyut jantung ya. Kemudian kembalikan ya pasien ke posisi telentang ya. Jika pusing atau kepala terasa ringan ya setelah pasien duduk dan berdiri ya. Jadi evaluasi kembali ya. Catat denyut jantung dan tekanan darah pada setiap posisi ya. Kemudian gejala-gejala yang menyertai tadi kalau pusing ya, pingsan gitu ya, itu dicatat ya kira-kira perubahannya itu apa ya. Kemudian palpasi nadi arteri ya, palpasi nadi arteri ya. Nah, ini yang dicatat itu adalah denyut nadinya ya. Kemudian ritmenya ya, kualitasnya ya. Itu yang dicatat di sana ya. Denyut nadi normal ya 60 sampai 100 ya. Kemudian ritmenya ya ada normal, reguler ya atau abnormal ya atau aritmia ya. Kemudian kualitas nadi ya dicek di nadi sentral ya dan di nadi perifer ya. Nah, kekuatannya itu dilaporkan menggunakan deskriptor ya. Jadi 0 kalau nadinya tidak teraba ya atau tidak ada ya. Kemudian +1 ya kalau denyut nadinya lemah dan berulir ya, sulit untuk diraba ya. Kemudian +2 ya, kalau denyut nadinya itu berkurang ya atau tidak hilang dengan tekanan ya. Kemudian +3 mudah diraba ya, nadinya penuh ya. Kemudian berikutnya adalah +4 nadinya kuat ya. Mungkin ini tidak normal ya. Jadi tuliskan dengan spesifik lokasinya ya, kemudian hasil pemeriksaannya juga ditulis di sana ya. Itu ya untuk bisa kita lihat perbedaannya untuk nadi ya. Nomor 11 sekarang inspeksi tekanan vena jugularis. Nah, ini mohon untuk perhatiannya untuk yang ini ya. Jadi untuk menilai vena jugularis ya, besok ini kalau kita ada waktu ya, boleh kita praktekkan ya. Jadi bawa penggaris ya, kalau boleh ada penggaris ya. Nah, kemudian saya butuh pasien juga ya, biar lebih mudah ya. Kalau pakai pantom sih bisa ya, cuma kadang lekukan dadanya itu atau kalau dada pantom itu kan dia lurus banget ya. Nanti kalau ya nggak apa-apa sih pakai pantom juga ya, tapi tolong bawain itu ya mungkin penggaris ya. Jadi fungsinya ini adalah kalau dia punya bendungan atau dia ada kesulitan atau ada bengkak ya di jantung itu, biasanya yang muncul itu adalah ada bendungan di di leher pasien gitu ya, atau ada bendungan di vena jugularis ya. Jadi ini ya. Nah, jadi fungsi jantung kanan ya, kalau dia terganggu ya, fungsi jantung kanan ini ya atau terjadi gagal jantung kanan ya, itu bisa kita lihat salah satu tanda spesifiknya adalah bendungan pada vena jugularis yang ada di leher ya. Nah, jadi kalau vena jugularisnya ini dia itu yang bisa dilihat ya. Kemudian jika pulsasi vena jugularis interna kanan atau preload ventrikal kanan ya. Nah, kalau ya pulsasi vena jugularis interna itu sulit untuk kita lihat pada waktu pemeriksaan gitu ya. Itu kita bisa menggunakan ya
yang lebih superficial atau bisa dilihat dengan mata ya. Biasanya ada tepat di atas klavikula ya, bisa kita raba gitu ya, atau berdekatan dengan otot sternocleidomastoideus ya, itu yang bisa kita lihat. Yang penting di sini adalah pastikan pasiennya ini dia tenang ya, karena kalau pasiennya gelisah agak sulit ya. Atau kalau pasiennya gelisah, dia akan bisa tenang itu cuma beberapa saat ya, jadi tidak bisa lama-lama ya. Jadi kerja kita harus cepat ya. Ini untuk waktu melakukan pemeriksaan ini gitu ya. Jadi jangan lama-lama ya atau diulang-ulang ya. Kemudian posisikan pasien telentang dengan kepala ditinggikan kurang lebih 30 derajat ya. Ini ya. Nah, normalnya distensi itu akan menghilang ketika diposisikan lebih dari 30 derajat. Jadi pastikan derajatnya ini kita tinggikan ya, posisi pasiennya itu 30 derajat ya. Minta pasien menoleh ya ke kiri ya agar sisi kanan leher pasien dapat terlihat ya. Kemudian ya tekanan vena jugularis rata-rata normal ditentukan sebagai jarak perikard ya di atas titik tengah atrium kanan ya dengan nilai 6 sampai 8 cm H2O ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya kita bisa melihat ya, ini pakai pen light ya, Jadi arahkan sumber cahaya ya pada sudut kira-kira 45 derajat ya dari belakang mid scapula ya, itu melintasi sisi kanan leher menuju garis tengah ya. Jadi kita lihat di sana ya, dilihat posisi ya sekitar 45 derajat ya itu. Kemudian perhatikan posisi senter terhadap leher pasien ya, dan tempatkan ya jari ketiga kanan ya, jari ketiga kanan di atas arteri karotid pasien ya, sehingga nanti bisa kita rasakan denyutnya ya. Ini di sana ya. Yang E ya atau yang nomor 2 ya, jika masih tidak yakin ya apakah itu denyut vena atau tidak ya, hilangkan denyut dengan meletakkan ibu jari ya atau jari telunjuk kanan ya di pangkal leher kanan pasien ya. Caranya itu dengan menekan ya area ini dengan kekuatan kira-kira 10 sampai 20 mm raksa ya. Kemudian nadi vena ini kemudian bisa langsung menghilang ya. Nah, berikutnya kalau sudah dapat ya, nah sebuah garis horizontal ditarik ya dari perkiraan ini ya, perkiraan yang tadi yang nomor 2 itu tadi ya, untuk memotong garis yang tegak lurus terhadap tanah ya melalui sudut sternaluis. Jadi kita pakai ya mid sternum ya. Jadi yang paling atas itu ya itu kita pakai yang Louis ya. Jadi angle of Louis ya kita pakai di sana ya. Itu kita ukur ya jaraknya. Kalau jarak antara sudut sternum itu atau sudut Louis ini dengan intercept ini diukur tekanan rata-ratanya berapa ya. Jadi seperti menghitungkan JVP-nya itu berapa ya. Nah, biasanya yang bisa kita lihat di sini ya, kalau ya ada distensi vena ya. Sebenarnya kalau kita lihat pakai senter itu udah kelihatan ada distensi. Distensi itu biasanya dia ada bendungan ya, agak kembung sedikit pembuluh darahnya kalau kita tahan ya, kita tahan di yang posisi nomor 2 atau E ini ya, jadi akan gembung sedikit. Kalau yang nomor 3 ini atau yang F ini kita ukur ya seberapa jauh, berapa sentimeter ya dia melebarnya ya atau dia membendungnya ya. Nah, jadi di sini bisa dilihat ya kalau ada distensi vena ya, ada distensi vena ya, kita bisa melihat lebih jelas kalau ditinggikan ya, kepala pasien itu ditinggikan 45 sampai 90 derajat ya. Nanti bisa kita lihat ya apakah dia ada pembendungan atau tidak ya, lebih spesifik di sini ya. Ini biasanya terjadi pada pasien-pasien dengan gagal jantung kanan ya, kemudian pasien-pasien juga dengan emboli paru ya atau perikarditis akut ya. Berikutnya nomor 12 inspeksi dan palpasi jantung ya. Jadi setelah tadi vena jugularis ya kita turun ke bawah ya. Kita turun ke bawah untuk yang melakukan pemeriksaan ya ke jantungnya sendiri ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya untuk menilai ya area-area pada jantung ya
pertama kita tentukan dulu angle of Louis-nya ya. Jadi kalau angle of Louis bisa kita lihat ya, mana area-area yang kita lihat ya, menetapkan untuk bisa menetapkan di mana area-area tersebut ya. Kalau area aorta ya, ini bisa kita lihat ruang interkosta ya, kedua ya, sebelah kanan sternum ya. Ini gambarnya udah jelas ya ini ya. Itu kita bisa lihat ya untuk area aorta tadi. Kalau area pulmonal ya, ruang perikardial ICS kedua ya, batas sternum kiri. Yang ketiga itu adalah titik EUPS ya, titik EUPS ya, ini ICS ketiga ya. Kemudian area trikuspid ya, ini ICS 4 sampai 5 ya. Kemudian berikutnya mitral ya atau area apikal ini ada di ICS 5 ya, sebelah kiri di garis mid clavicula ya. Berikutnya ya, pemeriksaan ya. Jadi posisikan klien ya telentang dengan kepala sedikit ditinggikan ya, sedikit aja ditinggikannya ya. Sekitar 30 derajat boleh ya, itu bisa kita posisinya semipolar ya kalau memang nggak sulit ya untuk bisa diangkat ya pasiennya tersebut ya. Kemudian berikutnya ya, perhatikan setiap area jantung yang B ya. Perhatikan setiap area jantung untuk mengetahui adanya pulsasi yang abnormal ya. Jadi kita lihat ya di sana ya untuk bisa melihat pulsasi yang abnormal di sana. Berikutnya pulsasi yang halus ya, pulsasi halus yang terletak di daerah apikal ya, yang disebut dengan impuls apikal atau PMI ya. Nah, ini kalau kita melihat ini ya, jadi kalau kita perhatikan ya seperti denyut ya, pulsasi aja seperti denyut dep 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 gitu ya pada posisi apikal pasien ini ya atau PMI ini ya, biasanya dia abnormal ya. Nah, kemudian bisa juga kita rasakan sih ya kalau misalnya mau dilihat juga bisa ya. Nah, kemudian yang C ya, temuan normal ya, bukan abnormal ya, tapi ada beberapa itu memang dia tidak ditemukan ya. Jadi pasien-pasien yang agak besar badannya, berotot tuh biasanya agak sulit ya untuk dilihat ya. Kemudian yang C ini palpasi denyut apikal dengan menempatkan pasien pada posisi lateral kiri ya. Ini membuat jantung lebih dekat dengan dinding dada ya. Berikutnya yang D ya. Gunakan telapak tangan ya untuk bisa menemukan impuls apikal ya dan bantalan jari untuk menilai ukuran dan kualitasnya. Ya, jadi bisa kita rasakan ya. Berikutnya minta pasien untuk tetap telentang ya, gunakan bantalan jari untuk meraba impuls apikal ya, ada di daerah mitral ya, atau ruang ventrikel kanan ya. Kelima ya di garis mid clavicula ya. Catatan ya, normalnya denyut apikal teraba hanya satu ruang ya, dan diameternya tidak lebih dari 2 cm ya. Apabila impuls teraba di 2 atau lebih ruang yang berdekatan ya, ini berarti ada pembesaran ventrikel kiri ya. Berikutnya yang 13 ya, auskultasi jantung ya. Stetoskop ini digunakan untuk mengauskultasi setiap lokasi yang diidentifikasi landmark jantung ya di atas ya dengan pengecualian daerah epigastrium ya. Tujuan auskultasi jantung adalah untuk menentukan frekuensi irama jantung ya serta mengevaluasi bunyi jantung ya. Posisikan pasien supine ya dan pastikan pasien lingkungan dalam keadaannya yang tenang ya. Auskultasi daerah apex ya selama 1 menit untuk menentukan denyut nadi apikal ya untuk keteraturan denyut jantung ya. Jadi kalau untuk yang auskultasi ya pasiennya posisinya supine ya. Tapi kalau pasiennya ini dia sesak ya, dia tidak bisa atau pasien ini gelisah ya karena dia terlalu sesak pada posisi supine, boleh ya pasien ini dinaikkan ya ke semivolar ya. Jadi tujuannya supine ini adalah sebenarnya untuk bisa memudahkan pemeriksaan ya. Tapi kalau pasiennya tersiksa dengan posisi supine ya, boleh dilakukan posisi semivolar ya. Ada pasien-pasien gagal jantung berat itu biasanya dia posisinya volar bahkan ya, itu nggak apa-apa ya, asal pasien itu lebih tenang ya pada waktu pemeriksaan.
Kemudian auskultasi apex ya selama 1 menit ya untuk menentukan denyut nadi apikal ya dan keteraturan detak jantung ya. Kemudian amati bunyi jantung normal ya dan abnormal yang terdeteksi selama auskultasi ya. Ini gambarnya di gambar 5 ya. Jadi bunyi jantung normalnya itu seperti apa ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya kalau mendengar bunyi sistol yaitu biasanya diawali dengan loop ya, kemudian dup ya, ada S2-nya ya. Kemudian diastol itu ada jeda sedikit ya, kemudian ada loop lagi dengan dup lagi ya. Jadi itu yang bisa kita lihat di sana ya. Oke. Nah ini bunyi jantung normal ya, suara S1 dengan S2 ya. Jadi kalau S1 itu suara jantung pertama ya. Jadi penutupan katup trikuspid dan mitral ya menghasilkan ya bunyi tadi yang kata loop itu tadi ya untuk meniru suaranya ya. Biasanya ya, jadi loop itu untuk meniru suaranya ya, loop dup gitu ya. S1 ini biasanya paling keras ya di daerah trikuspid ya. Kemudian mudah untuk diidentifikasi ya, berfungsi titik acuan pada sisa siklus jantung ya. Untuk yang S2 atau suara jantung kedua ya, ini penutupan katup pulmonal menghasilkan bunyi jantung kedua ya. Biasanya kalau kita tirukan tuh dup ya. Komponen S2 ini ya paling keras di daerah aorta dan pulmonal ya. Namun ya pada komponen pulmonal S2 ini dia lebih lembut ya. Nah, terdengar paling baik di daerah pulmonal ya. Nah, berikutnya suara jantung yang gangguan atau abnormal disebut dengan suara galop ya. Jadi suara galop ini adalah atau suara jantung ketiga ya. Jadi biasanya itu muncul ya bunyi dupnya itu pada awal ya. Pada awal selama periode pengisian ventrikel ya. Jadi loop dup dup gitu ya. Jadi ada suara ketiga ya di ini ya. Jadi itu untuk menirukan suara abnormal dari denyut jantung S3 ya. Nah, S3 ini ya kalau pada anak-anak itu normal ya, tapi kalau pada orang dewasa ya itu biasanya sudah menjadi yang abnormal ya. Oke. Jadi ada juga bunyi suara jantung keempat ya, disebut juga dengan galop ya. Ya, bunyi galop ini adalah terjadi pada awal ya penekanan S4. Nah, ini terdengar sebelum S1 ya. Jadi dia berkejar-kejaran dengan yang S1 ya. Jadi suara jantung yang pertama ya. Dihasilkan ya selama kontraksi atrium ya saat darah secara paksa memasuki ventrikel yang tidak sesuai ya. Jadi itu makanya dia bunyinya itu berdekatan dengan S1 itu tadi ya. Nah, kemudian snap and clicks ya. Ini seperti suara yang tidak normal itu suara yang membuka dan menutup selebaran katup yang rusak ya. Nah, jadi bunyi yang klik gitu ya. Jadi itu muncul ya secara singkat biasanya ya, suaranya itu singkat ya. Nah ini, biasanya muncul kalau misalnya katupnya rusak ya, jadi ini muncul kalau katupnya rusak ya. Kalau murmur ini suara bising ya, jadi murmur itu suara bising ya, biasanya muncul akibat turbulensi di jantung ya. Nah, biasanya pada pasien-pasien dengan cacat bawaan ya, kemudian pasien-pasien dengan gangguan struktur jantung yang abnormal ya itu bisa ya. Murmur ini berbeda-beda ya, tapi suaranya itu khas ya, bising ya, suaranya itu bising sekali ya muncul di sana ya. Kalau friction rub ini suaranya suara gesekan ya. Jadi kalau misalnya Anda pegang rambut ya, kemudian oh ya kalau yang laki-laki susah ya karena pendek ya. Kalau yang perempuan ini gampang ya rambutnya kalau agak panjang itu. Jadi rambutnya itu didekatkan ke lubang telinga, kemudian kita gesek-gesekan tuh seperti suara friction rub gitu, seperti itu ya. Itu, jadi suara gesekan seperti itu yang kita dengar ya. Berikutnya nomor 14 ya, evaluasi sistem lain yang terkait ya. Jadi hemoptisis ya, jadi muntah darah ya. Kemudian juga bisa muncul batuk ya. Berikutnya adalah crackles ya. Kalau crackles ini dia muncul karena ada akumulasi cairan ya. Jadi ada muncul cairan ya. Jadi bunyi crackles di sana, kemudian bunyi wheezing ya, bunyi mengi ya. Itu yang bisa dilihat di sana ya.
Kemudian yang penting juga untuk dikaji, misalnya ada distensi abdomen ya. Distensi abdomen ini bisa karena adanya pembesaran hati ya, pembesaran limpa ya, pembesaran kemudian reflux hepatojugular ya. Di sini bisa untuk dicurigai kalau ada reflux hepatojugular itu adalah kalau adanya gagal jantung ventrikel kanan atau biventrikular ya. Kemudian pasien ini diposisikan ya dengan melihat ya adanya denyut vena jugularis, kemudian juga ada bendungan vena jugularis ini tadi dengan menggunakan tes itu tadi ya. Nah, kemudian yang bisa dilakukan berikutnya ya itu adalah tekanan kuat ya. Jadi kalau tekanan kuat pada vena jugularis ya pada waktu pemeriksaan ya bisa kita lihat ya adanya reflux hepatojugularis yang positif ya. Nah, berikutnya adalah massa pulsatif ya atau massa pulsatif ya. Ini indikator untuk adanya aneurisma aorta perut ya. Jadi di perut ya itu ada suara bruit sistolik ya. Jadi suara abnormal ya yang muncul ya di arteri ya terdengar di atas massa yang ada di perut ya. 15 mengevaluasi lihat temuan yang ditemukan di pasien bandingkan ke kondisi normal, kemudian berikutnya dokumentasi hasil pengkajian ya, kemudian tentukan tindak lanjut ya. Saya kira itu ada yang mau ditanyakan sampai sini teman-teman? Ini pada tidur semua kah? Udah malam? Halo, halo? Halo, Nurse. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah di luar kepala ini? Dari saya sementara sudah paham, Sudah. nanti saya tanya kembali. Monggo. Yang lain? Sudah? Ada pertanyaan nggak? Sepertinya sudah ya, juga udah malam mungkin. Oh, iya, oke, baiklah. Karena sudah malam, besok juga pagi kita harus praktikum ya. Kalau ada pertanyaan, monggo besok ya kita diskusikan kembali ya, nih karena sudah malam ya. Untuk besok praktikumnya ya, kelompok mesin EKG itu kan cuma ada satu ya. Kelompok 3 itu ada berapa orang? Kelompok 3A sama 3B. Halo? Izin menjawab kurang lebih 27 orang, Nurse. 27? Banyak ya. Kelompok 6 itu berapa orang sih ya? Halo? Siapa biasanya yang saya menghubungi saya ini? Oh, kelompok 6 berapa orang ya? 27 juga kah? Halo? Kelompok 6 iki sopo ya? Vanessa ta? Vanessa. Berapa kelompok 6 Vanessa? Halo? Ini saya lihat di grup ada 18 orang, Mas. Oh, 18 orang. Lebih banyak kelompok 3 ya? Oke, baiklah. Kelompok 3, laki-lakinya ada berapa? Kelompok 6, laki-lakinya ada berapa? Kelompok 6 ada 3 nurse laki-lakinya. Oke, kelompok 6? Kelompok 3 juga ada 3, Nurse. Oh, kelompok 6, 3, kelompok 6, 3 ya. Oke. Besok itu ada kelompok lain nggak yang pemeriksaan EKG? Kelompok 2, kelompok 1, kelompok 4, kelompok 5? Ada nih dari kelompoknya Nurse Hashim jam 9 katanya. Hasim jam 9 ya? Oke. EKG-nya ya? Oke. Ya apa ya ini? Oke. Kalau misalnya Hasim jam 9 ya? Ada yang lain lagi nggak? Mohon maaf, Nurse, izin untuk konfirmasi untuk besok itu ada kelas KMB teori untuk presentasi itu jam 9, tapi untuk praktiknya itu tidak ada, Nurse, hanya kelompok 3 dan 6. Oh, harusnya di jadwalnya itu gimana?
Ini sebenarnya untuk Pak Hashim itu presentasi itu minggu kemarin, cuma karena dari mahasiswa itu mintanya minggu sekarang, jadi diganti untuk minggu sekarang, Nurse. Oh, gitu. Baiklah. Harusnya kan jatah praktikum ya besok itu ya? Iya, Nurse. Mungkin nanti saya koordinasikan dengan PJMK teorinya, mungkin akan saya kabari juga ke Nurse Hani. Oke, ya sudah kalau gitu. Kalau gitu dibagi saja kalau memang atau gimana ya? Karena kan harus praktek ya melihat alatnya ya untuk yang EKG ya. Jadi biar bisa spesifik ya. Kalau presentasi lama nggak ya kira-kira ya? Mungkin saya butuh waktu 1 jam untuk kelompok 3 ya, kemudian juga 1 jam untuk kelompok 6 besok ya. Jadi kalau kita misalnya mulai jam setengah atau jam 8 berarti jam 10 ya itu ya. Oke. Kalau misalnya jam setengah 8 gitu ya, sampai setengah 9 gitu misalnya untuk kelompok 6 gitu ya. Kemudian setengah 9 sampai setengah 10 itu untuk kelompok 3 gitu ya. Itu gimana kira-kira? Atau bisa setelah kuliah mungkin ya, setelah kuliah dengan Hasim itu ya. Tapi agak sulit juga ya. Nanti setelah kuliah boleh sih, nanti yang cewek-cewek boleh ya, karena kan Jumatan ya yang cowok-cowoknya ya itu ya. Tapi saya jelaskan dulu untuk mekanisme alatnya ya. Tuh, karena banyak banget ini kelompok 3 ini 27 orang ya, banyak juga ya. Izin konfirmasi, Nurse, untuk kelompok 6 itu total 33 orang. Oh 33 ya? Waduh malah lebih banyak ya. Kemarin tuh kita 33 itu ya, di satu kelas itu ya? Iya, Nurse. Oke, ya sudah nggak apa-apa. Karena ini alatnya cuma satu ya, jadi apa? Kalau itu kan berarti mesti gantian ya, antara kelompok 6 sama kelompok 3 ya, itu. Ya. Berarti kalau misalnya harus bilang sama, udah bon alat belum ya sama Bu Igi ya? Belum ya? Kalau jam setengah 8 ya, berarti jam 8 berarti mulainya ya. Ya udah jam 8 dulu aja ya kelompok 6 sementara ya. Kemudian kelompok 3 jam 9 gitu ya. Tapi jam 9 ada itu ya, ada ini ya, ada kuliah ya. Nanti ditanyakan dulu ya untuk yang kuliah itu ya, bener jam 9 atau gimana ya? Kalau memang bisa dimundurkan ya nggak apa-apa ya untuk praktikum ya. Ya, Nurse. Kalau memang kalau memang harus jam 9 ya nggak apa-apa, nanti kita cari waktu yang lain ya. Oke? Biar lebih enak ya untuk yang perekaman EKG-nya ya. Oke, saya kira itu saja. Berarti untuk yang kelompok bisa sih, tapi setengah jam ya. Apa mau ya setengah jam. Tapi nggak maksimal sih nanti ya. Gimana ya? Saya tunggu kabar dari PJ-nya dulu aja ya. Besok jam berapa pastinya ya. Untuk yang kuliahnya Pak Hasim ya. Tapi yang kelompok 6 itu standby saja jam 8 ya untuk bisa praktikum dulu ya. Nanti yang kelompok 3 nyusul ya. Ya, gitu. baik, Nurse. Oke, kelompok 3 mungkin kalau memang bisa diundur gitu ya, jam 8 sampai jam 9, kemudian jam 9 sampai jam 10 gitu ya. Oke, tapi kalau nggak bisa ya mungkin alatnya cuma satu, apa kita itu ya, kita kita pakai setengah jam gitu ya. Tapi tunggu kabar dulu ya, negosiasinya ya, dari kelompok teori ya, PJ teorinya ya. Baik. Saya kira itu ya. Nanti mungkin saya dikasih info ya untuk besok. Tapi standby saja jam 8 sama jam setengah 9 kelompok 3 ya. Kalau memang harus kalau memang tidak bisa gitu ya, biar bisa praktikum besok. Utang saya biar nggak ada ya. Itu. Oke. Sebentar, kelompok 3 itu yang kemarin praktikum hari Senin sama Selasa sudah clear belum? Yang pemeriksaan yang WSD sudah dapat apa belum dari Bu Dina? Sudah, Nurse. Kemarin ikut Pak Heri. Oh, oke. Ya sudah. Berarti yang belum itu yang fisik kardiovaskuler dengan yang ini ya, yang EKG ya?
Halo? Kelompok 3? Iya, Oke, kalau gitu. Ya sudah kalau gitu. Sip. Kalau gitu, saya akhiri sampai di sini ya. Jadi sementara gitu keputusannya untuk besok ya. Jadi jam 8 mungkin kelompok 3 sama kelompok 6 standby aja dulu ya. Oke, saya tunggu kabarnya dari PJ yang teori. Selamat malam semuanya ya. Selamat istirahat. Sampai ketemu di besok pagi ya. Oke, baik. Saya pamit dulu. Terima kasih atas perhatian.